Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sabila, jurusan Sastra Inggris semester 6 kelas A. Di sini saya akan memberikan kesan pesan saya terhadap kuliah berbasis online. Tapi sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu dan disambung dengan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Selama saya mengikuti pembelajaran sosiolinguistik ini, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang pemakaian bahasa itu seperti apa, keanekaragaman bahasa dan budaya di setiap daerah itu kayak gimana sih. Kita jadi lebih tahu, dan selain itu juga ini menumbuhkan wawasan dan kesadaran kita sebagai makhluk sosial dalam berperan penting di lingkungannya. Dalam menjalankan rutinitas yang padat ini, terutama mengikuti perkuliahan online ini berlangsung, menurut saya awal-awal saya merasa ini tuh perkuliahan online itu menjadi sedikit keteteran gitu, karena tidak dapat dibohongi ketika kuliah online itu berlangsung, semua dosen pasti serentak memberikan tugas-tugas mereka kepada mahasiswa, dan itu membuat saya pusing, harus yang mana dulu nih yang harus diselesaikan gitu. Sedangkan waktu kita tuh di setiap matkulnya pasti dibatasi. Nah, di situ kerepotannya. Selain itu juga perkuliahan online ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kalau menurut saya di kelebihannya ini melatih kemandirian saya, karena bukan tidak mungkin lagi kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk terus semangat mengikuti perkuliahan online ini. Dan waktu yang sangat fleksibel bisa dimanapun dan kapanpun kita mengakses perkuliahan ini. Tetapi hal ini tidak tidak selalu waktunya tuh tidak selalu tepat yang ditentukan. Dalam artian ada saja sebagian dosen yang memberikan mata kuliahnya gak sesuai sama hari yang telah ditentukan beliau mengajar gitu loh, maksud saya. Terus kekurangannya yang pertama itu, yang sangat penting itu adalah kondisi jaringan internet yang berperan penting dalam perkuliahan online ini. Karena tanpa dipungkiri dan jujur aja, ketika kita berada di suatu tempat atau daerah yang internetnya kurang mendukung atau memadai, itu sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran online. Kenapa? Kita sedikit aja telat, ya udah gitu loh. Kadang ada sebagian dosen yang memberikan waktu sekian mengikuti kuis yang di waktu dibatas gitu. Nah, tiba-tiba jaringan jelek. Nah, itu akan mempengaruhi proses pembelajaran kuliah online ini. Dan ini berbeda sekali pada saat kita kuliah bertatap muka langsung di kelas. Nah, pendekatan antara dosen dan mahasiswa di kelas itu lebih kayak ada lebih enak gitu dibanding perkuliahan online, karena itu serba terbatas. Dalam artian kan kayak interaksi mahasiswa dan dosen itu ketika kita ngirim pertanyaan atau apapun itu di waktu-waktu tertentu, mungkin
sebagian dosen nggak selamanya standby megang HP, ngecek grup apapun itu, dan itu menurut saya kurang efisien sih. Dan saya harap kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi sejauh ini ketika saya mengikuti proses perkuliahan online ya aman-aman saja, cuman pas awal-awal saya merasa ini sedikit keteteran dan sedikit terbebani mohon maaf. Dan tapi lama kelamaan itu menjadi suatu hal kebiasaan, dan ya udah gitu, mau nggak mau ya kita harus mengikuti aturannya gitu. Dan setiap proses pembelajaran perkuliahan online, saya merasa ada saja gitu waktu-waktu yang emang nggak pas, ya nggak pas untuk melakukan perkuliahan gitu loh. Mungkin sebagian orang menanggapi ini dengan hal ya udahlah mau apa lagi, udah biasa gitu. Tapi sebagian orang juga ada yang kayak perkuliahan online itu kayak ngerasa capek. Iya, itu tugas-tugasnya lebih bertambah lagi ya kalau menurut saya. Belum aja beres yang ini udah datang lagi gitu ya. Mungkin mahasiswa pas awal-awal kayak ya udah gitu, banyak banget tugasnya, tapi ya udahlah kita harus melakukan semuanya, dan mau nggak mau ya harus dilakukan gitu. Mungkin untuk sekarang kita udah terbiasa melakukan perkuliahan online, jadi ya kita semua berharap kedepannya lebih baik lagi gitu dalam melakukan uh, uh, tugas, dan semoga komunikasi antara mahasiswa dan dosen lebih diintenskan lagi, dalam artian biar tidak ada miskomunikasi antar mahasiswa dan dosen, karena itu sangat mempengaruhi sekali dalam pengumpulan tugas online ini. Tapi saya pribadi berharap semoga dari perkuliahan online ini kita menjadi orang yang kayak terbiasa dan memanfaatkan waktu sebagus mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.